Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ais Kartika, NIM 19591073 dari kelas PGMI 5C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan prosedur perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan merupakan proses awal di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya. Perencanaan adalah hal yang sangat esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih bila dibanding dengan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, yaitu pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, di mana fungsi-fungsi manajemen tersebut sebenarnya hanya merupakan pelaksanaan dari sebuah perencanaan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan kurikulum menurut Omar Hamalik yakni suatu proses ketika peserta didik dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar, belajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum harus memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua, perencanaan kurikulum mencakup proses dan isi. Yang ketiga, perencanaan kurikulum meliputi berbagai persoalan dan topik. Yang keempat, perencanaan kurikulum melibatkan berbagai macam kelompok masyarakat. Yang kelima, perencanaan kurikulum meliputi berbagai level atau tingkatan. Dan yang keenam yaitu perencanaan kurikulum merupakan suatu proses berkelanjutan. Yang pertama, perencanaan kurikulum harus memperhatikan pengalaman siswa. Jadi, perencanaan kurikulum adalah suatu kegiatan kompleks yang mencakup berbagai kegiatan dalam kelas, gagasan dari berbagai disiplin dan kelompok siswa. Perencanaan kurikulum harus memperhatikan pengalaman siswa, hal yang dimaksudkan agar kebutuhan siswa dalam kegiatan belajar dapat tertampung dengan baik sehingga diharapkan siswa mampu untuk belajar dengan maksimal. Yang kedua, perencanaan kurikulum mencakup proses dan isi. Jadi dalam perencanaan kurikulum ada hubungan timbal balik antara isi dan penekanan proses. Yang ketiga, perencanaan kurikulum meliputi berbagai persoalan dan topik. Dalam fokus perencanaan kurikulum dibahas bermacam-macam komponen dan berbagai situasi belajar mengajar. Yang keempat, perencanaan kurikulum melibatkan berbagai macam kelompok masyarakat. Jadi, kurikulum dan pendidikan bukanlah merupakan tanggung jawab satu kompleks saja. Dibutuhkan kontribusi dan partisipasi sejumlah kelompok hingga keberadaan kurikulum menjadi lebih kaya dan bermanfaat. Persepsi tentang kurikulum dari berbagai kelompok terwakili dalam perencanaan kurikulum, termasuk guru, penyelenggara sekolah, koordinator kurikulum, kepala sekolah, komite pendidikan, dan sebagainya. Yang kelima, perencanaan kurikulum meliputi berbagai level atau tingkatan. Jadi, perencanaan kurikulum ini memungkinkan pelajar mencapai tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa level dalam perencanaan kurikulum diantaranya, yaitu yang pertama nasional, provinsi, kabupaten, sekolah, kelompok kerja guru, individu, dan tingkat kelas. Yang terakhir yaitu perencanaan kurikulum merupakan suatu proses berkelanjutan. Jadi ketika para peserta didik masuk dalam fase, secara alami mereka berusaha menyelesaikan suatu fase untuk menuju suatu fase berikutnya. Ketika sebuah keputusan tidak dievaluasi atau dievaluasi yang sudah dilakukan tidak menjadi rujukan pada suatu program pengembangan, maka dapat dikatakan bahwa suatu proses akan terhenti. Sedangkan perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan, dunia pendidikan menjadi dinamis dan lancar. Selanjutnya yaitu karakteristik perencanaan kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum adalah harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan, serta kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, perencanaan kurikulum harus dibuat dalam rangka kerja yang komprehensif
yang mempertimbangkan dan mengorganisasi unsur esensial belajar mengajar efektif. Yang ketiga, perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipatif. Pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan individual siswa untuk membantu siswa menuju kehidupan yang kondusif. Yang keempat, tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. Yang kelima, rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. Jika tidak, persepsi yang muncul kurang jelas dan kontradiktif. Yang keenam, masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal yang ditujukan bagi anak-anak mereka melalui perumusan tujuan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, para pendidiklah yang berkewajiban untuk memberitahukannya. Yang ketujuh, dengan keahlian profesional mereka, pendidik berhak dan bertanggung jawab mengidentifikasikan program sekolah yang akan membimbing siswa ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Masyarakat boleh saja memberikan saran, namun keputusan akhir ada pada pendidik. Yang kedelapan, perencanaan dan pengembangan kurikulum paling efektif jika dikerjakan secara bersama-sama. Hal ini dikenakan beragamnya unsur-unsur kurikulum yang menuntut tentang keahlian secara luas. Yang kesembilan, perencanaan kurikulum harus memuat artikulasi program sekolah dan siswa pada setiap jenjang dan tingkatan sekolah. Berkaitan dengan hal ini, kurikulum harus berdiri atas integrasi berbagai pengalaman yang relevan. Selanjutnya yaitu kerangka kerja perencanaan kurikulum. Yang pertama fondasi, yang kedua tujuan, yang ketiga general objective, yang keempat decision screen. Yang pertama fondasi. Berdasarkan 3 daerah fondasi yang luas yaitu filsafat, sosiologi, dan psikologi yang berhubungan dengan kebutuhan individu maupun masyarakat. Perencanaan kurikulum berhubungan dengan fokus spesifik dari subjek daerah fondasi tersebut. Yang kedua, tujuan. Berdasarkan 3 daerah fondasi tadi, tujuan umum menyajikan tujuan purpose yang dikembangkan pada berbagai jenjang wilayah, seperti nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, madya, dan masyarakat luas. Rumusan tujuan tersebut merefleksikan tingkat atau daerah satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu general objective. Tujuan umum menyajikan berbagai tujuan yang mengalihkan kegiatan belajar mengajar sejalan dengan tingkat perkembangan siswa dari anak-anak sampai dewasa, sehingga program pendidikan pun sejalan dengan tingkat perkembangan siswa tersebut. Yang keempat, decision screen, yaitu guru atau pihak perencana kurikulum perlu mempertimbangkan 5 daerah yang akan mempengaruhi keputusan decision, yaitu yang pertama, karakteristik siswa yang menggunakan kurikulum tersebut. Yang kedua, refleksi prinsip-prinsip belajar. Yang ketiga, sumber-sumber umum penunjang. Yang keempat, jenis pendekatan kurikulum, terpisah, terkorelasi, dan sebagainya. Yang kelima, pengorganisasian pengolahan disiplin spesifik yang digunakan dalam perencanaan situasi belajar mengajar. Selanjutnya yaitu komponen perencanaan kurikulum. Secara umum, dalam perencanaan kurikulum harus dipertimbangkan kebutuhan masyarakat, karakteristik pembelajaran, dan lingkup pengetahuan. Menurut hierarki keilmuan siswa dengan karakteristik tersebut memiliki 2 kemungkinan, yaitu meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau terjun di dunia kerja serta masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan komponen perencanaan kurikulum harus mempertimbangkan faktor, tujuan, konten, kegiatan atau aktivitas, sumber yang digunakan, dan instrumen evaluasi atau pengukuran. Yang pertama yaitu tujuan. Perumusan tujuan belajar diperlukan sebagai untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggara sekolah berpedoman pada tujuan pendidikan nasional, sumber dari tujuan aim, goal, maupun objektif,
Ini adalah sumber empiris, sumber filosofis, sumber mata pelajaran, konsep kurikulum, analisis situasional, dan tekanan pendidikan. Implikasi tujuan objektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu pengertian tentang arah atau sasaran bagi setiap orang yang tertarik dengan proses pendidikan, seperti siswa, guru, administrator, orang tua, pemilik, pengawas, dan sebagainya. Yang kedua, basis perencanaan kurikulum yang rasional dan logis. Dan yang ketiga yaitu memberikan suatu bisnis untuk penilaian siswa. Selanjutnya yaitu konten. Konten atau isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang meliputi bahan kajian dan mata pelajaran. Isi kurikulum adalah mata pelajaran pada proses belajar mengajar, seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan mata pelajaran. Pembelian isi menekankan pada pendidikan mata pelajaran atau pengetahuan atau pendekatan proses atau keterampilan. Yang ketiga yaitu aktivitas belajar. Aktivitas belajar dapat didefinisikan sebagai berbagai aktivitas yang diberikan pada pembelajar dalam situasi belajar mengajar. Aktivitas belajar ini didesain agar memungkinkan siswa memperoleh muatan yang ditentukan, sehingga berbagai tujuan yang ditetapkan, terutama maksud dan tujuan kurikulum dapat tercapai. Yang keempat yaitu sumber. Sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut antara lain yang pertama buku dan bahan tercetak, yang kedua perangkat lunak komputer, yang ketiga film dan kaset video, yang keempat kaset, yang kelima yaitu televisi dan proyektor. Yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi atau penilaian dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat terbuka. Dari evaluasi ini diperoleh keterangan mengenai kegiatan dan kemajuan belajar siswa dan pelaksanaan kurikulum oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dalam pelaksanaan evaluasi ini terdapat banyak instrumen pengukuran yang dapat digunakan oleh pendidik, misalnya tes standar, tes buatan guru, sampel hasil karya, tes lisan, observasi sistematis, wawancara, dan lain-lain. Mungkin itu saja materi atau penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.